Jalan bagi XRP untuk menjadi alat pembayaran yang sah dan akhirnya menjadi mata uang cadangan global bukanlah fantasi. Ini adalah rangkaian peristiwa logis, struktural, dan ekonomi yang sudah berlangsung. Berikut kasusnya. 1. XRP menjadi infrastruktur penyelesaian. Yang diatur setelah persetujuan piagam perbankan, kerangka kerja kejelasan, dan struktur ETF diselesaikan, XRP beralih dari aset spekulatif menjadi instrumen likuiditas yang diatur. Ketika yurisdiksi mengakui XRP sebagai alat penyelesaian lintas batas yang patuh, mereka menciptakan landasan hukum yang memungkinkannya digunakan dalam arus pembayaran bersama mata uang fiat. 2. Pemerintah mengadopsi kereta api yang lebih cepat dan murah untuk pemukiman grosir negara-negara yang mengalami tekanan utang, volatilitas mata uang, atau pelarian modal memerlukan lapisan penyelesaian yang netral, instan, dan berbiaya rendah. XRP memenuhi persyaratan itu lebih baik daripada aset digital utama manapun dan sudah terhubung ke lembaga keuangan, bank koresponden, dan pusat likuiditas. Setelah pemerintah menggunakan XRP sebagai mekanisme penyelesaian internal atau lintas batas, ia secara otomatis menjadi alat pembayaran yang sah untuk fungsi pemerintah tertentu. 3. Bank sentral mengadopsi model CBDC sintetis. Alih-alih membangun infrastruktur senilai triliunan, negara-negara kecil dan menengah akan mengadopsi model CBDC sintetis di mana mereka menyimpan cadangan fiat lokal sambil menggunakan XRPL untuk penerbitan dan penyelesaian. Hal ini menjadikan XRP sebagai tulang punggung teknis dan likuiditas aliran CBDC tersebut. Saat bank sentral menyelesaikan kewajiban atau pembayaran antar bank menggunakan XRP, secara de facto XRP menjadi alat pembayaran yang sah dalam sistem tersebut. 4. Eksportir komoditas mulai menerima aset digital netral. Negara-negara penghasil minyak, pengekspor mineral, dan blok pasar berkembang pada akhirnya akan terdiversifikasi dari ketergantungan pada mata uang tunggal. Untuk menghindari penangkapan geopolitik, mereka akan lebih memilih aset pemukiman netral yang tidak dapat dijadikan senjata. XRP diposisikan dengan sempurna karena tidak dikontrol oleh pemerintah manapun, diperdagangkan dalam hitungan detik, dan pasokannya tetap. Ketika satu eksportir besar saja menerima penyelesaian melalui XRP, hal itu menciptakan preseden global. 5. Tumpukan institusional Ripple menjadi pipa global Ripple Prime, RLUS, program likuiditas berantai, dan jalur identitas yang dijangkarkan melalui mitra seperti protokol DNA menciptakan ekosistem penyelesaian yang terpadu. Ketika bank, fintech, bursa, dan pemerintah menggunakan infrastruktur inti XRPL yang sama, aset yang menggerakkan sistem tersebut menjadi penting secara sistemik. Kepentingan sistemik mengarah pada pengakuan hukum. Pengakuan hukum mengarah pada status tender. 6. Status mata uang cadangan global. Langkah terakhir mata uang cadangan global harus memiliki 4 hal. A. Harus netral. B. Harus cair. C. Harus dipercaya. D. Harus siap untuk pemukiman. XRP memenuhi keempatnya. Penyelesaian instan, validasi terdesentralisasi, tidak ada dukungan utang, buku besar yang sepenuhnya transparan. Ketika lembaga multilateral, bank sentral, dan dana kedaulatan mulai memegang XRP sebagai lindung nilai strategis terhadap fluktuasi dolar dan yuan, ia menjadi aset cadangan sekunder. Ketika cukup banyak perdagangan global yang diselesaikan melalui jalur XRPL, ia berkembang menjadi aset cadangan utama karena menyimpannya menjadi penting untuk berpartisipasi dalam sistem penyelesaian global itu sendiri. Ini tidak memerlukan penggantian dolar. Yang dibutuhkan hanyalah menjadi lapisan pemukiman yang diandalkan dunia saat perang fiat meningkat. XRP tidak bersaing untuk menjadi mata uang pemerintah yang baru. Lah bersaing untuk menjadi infrastruktur netral yang diandalkan semua mata uang. Jika itu yang terjadi, status cadangan bukan lagi soal apakah
Itu menjadi hal yang